Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video kali ini. Pada video kali ini, kita akan membahas atau mempelajari mengenai relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Relasi dapat dikatakan hubungan antara suatu anggota dengan anggota himpunan lain. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Contoh, di sini terdapat himpunan A, yaitu himpunan cewek kelas 8. Ada namanya Meli, Lulu, Desinta, dan Rani. Lalu untuk himpunan B, yaitu himpunan minuman yang dijual di kantin. Meli memilih susu, Lulu memilih sirup, Desinta memilih jus buah, dan Rani memilih susu. Bisa dilihat kalau dari himpunan A dan himpunan B ini saling berpasang-pasangan ya. Jadi dapat dikatakan memiliki relasi. Nah, kalau dilihat-lihat ini kan Meli hubungannya dengan susu, Lulu dengan sirup, dan yang lainnya. Itu seperti tidak ada penghubungnya ya. Oleh karena itu, relasi dari A dan B dapat kita katakan sendiri supaya ada penghubungnya, yaitu suka minuman. Jadi, relasi dari A ke B itu merupakan suka minuman. Meli menyukai minuman susu, Lulu menyukai minuman sirup, Desinta menyukai minuman jus buah, dan Rani menyukai minuman susu juga. Untuk menyatakan relasi ada 3 cara. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, diagram kartesius. Mari kita bahas yang pertama, yaitu menyatakan relasi dengan diagram panah. Ada 4 orang anak, yaitu Doni, Sukma, Anis, dan Randy. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Doni menyukai warna merah, Sukma menyukai warna biru, Anis menyukai warna kuning, dan Randy menyukai warna merah. Kita buat terlebih dahulu perumpamaan himpunannya. Karena ini dinamakan diagram panah, kita arahkan saja panah-panah yang bersesuaian. Doni mengarah ke merah, Sukma mengarah ke biru, Anis mengarah ke kuning, terakhir Randy mengarah ke merah, sesuai dengan keterangan yang ada. Mudah bukan? Kita lanjut dengan yang kedua, yaitu menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Di sini soalnya atau permasalahannya masih sama ya, ada 4 orang anak yang masing-masing menyukai warna favorit mereka. Di sini kan disebutkan Doni warna merah, Sukma warna biru, Anis warna kuning, dan Randy warna merah. Nah, untuk penulisan dengan himpunan pasangan berurutan yang perlu digarisbawahi dan diingat oleh kalian harus dimulai dengan kurung kurawal, lalu kurung biasa, dan dimulai dari yang paling depan terlebih dahulu oleh nama mereka, yaitu Doni, koma, menyukai warna merah. Tutup kurung, koma, kurung lagi, Sukma menyukai warna biru.
lalu kurung lagi, koma, selanjutnya seperti itu. Jika sudah dituliskan semuanya, jangan lupa di awal ada kurung kurawal, maka di akhir juga diberi kurung kurawal. Yang ketiga, menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Soalnya atau permasalahannya masih sama ya. Nah, kita gambarkan di sini ada 2 garis panah. Masih ingat kan dengan diagram Kartesius pada bab yang lalu? Kalau yang tidur kita namakan sumbu X, lalu yang atas dinamakan sumbu Y. Tapi berbeda ya, di sini tidak perlu ditulis X dan di sini tidak perlu ditulis Y. Karena di sini kita menggunakan relasi. Nah, untuk memasukkan data-data Doni, Sukma, Anis, Randy, dan warna-warna berikut, yang perlu diingat, bagian tidur itu digunakan untuk posisi yang depannya ya, atau nama-nama mereka. Jadi kita kasih nama saja anak untuk keterangan garis yang tidur, bukan X ya. Lalu yang ke atas untuk menuliskan warna-warna yang ada, maka kita tuliskan warna. Kita masukkan saja di sini. Ada Doni, ada Sukma, ada Anis, dan ada Randy. Lalu ada merah, ada biru, dan juga kuning. Doni menyukai warna merah, lalu diberi titik di sini. Sukma menyukai warna biru, berarti di sini. Anis menyukai warna kuning, berarti di sini. Dan sudah jelas ya, Randy di mana? Ada di sini. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal setelah tadi kita membahas materi. Yang pertama, relasi yang dapat dibuat dari himpunan A. Ada 16, 25, 36, dan 49. Ke himpunan B ada 4, 7, dan 10 adalah yang pertama kita lakukan, buat dulu perumpamaan gambaran himpunannya. Sudah ada, sesuai, ada A, ada B, anggotanya dituliskan semua, dan juga ada titik-titik untuk nanti menghubungkan. Sekarang mari kita cari tahu. A adalah setengah dari, mari kita lihat, dari himpunan A ke B, berarti 16 setengah dari 4. Apakah benar? Salah ya, berarti bukan. Lalu yang B, faktor dari himpunan A ke B. Apakah 16 faktor dari 4? Bukan ya, yang benar adalah 4 faktor dari 16. Berarti kan terbalik, jadi bukan. Selanjutnya yang C adalah akar dari. Apakah 16 akar dari 4? Bukan juga ya, tapi 4 adalah akar dari 16. Maka yang benar adalah D, kuadrat dari 16 kuadrat dari 4. Benar kan? Jadi kita hubungkan mana-mana saja yang memenuhi syarat yaitu kuadrat darinya. Yang pertama, jelas 16 kuadrat dari 4. Yang kedua, 49 kuadrat dari 7. Kok yang lainnya nggak ada? Nggak masalah, yang penting persyaratan kuadrat dari ini adalah cocok untuk himpunan A dan himpunan B. Contoh soal yang kedua, ada himpunan F yaitu 1 dan 2 serta himpunan G
ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Soalnya himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 3 kurangnya dari himpunan F ke G. Pertama, kalau kita ingat himpunan pasangan berurutan berarti menggunakan kurung kurawal terlebih dahulu, lalu kurung biasa, dan yang di depan ini adalah anggota dari himpunan paling depan, yaitu F. Di sini kita tuliskan 1. Nah, di sini memiliki relasi ke G 3 kurangnya. Kita cari tahu, apakah 3 kurangnya dari 3 itu 1? Bukan ya. 3 dikurangi 3 adalah 0, maka bukan. Lalu 4. 3 kurangnya merupakan 1. Apakah benar? Mari kita cari tahu. 4 dikurangi 3 bernilai 1, berarti benar. Kita tuliskan 4 dan tutup kurung. Selanjutnya kita berikan koma lagi ya. Koma lagi, buka kurung, dan anggota F2 kita cari tahu pasangannya 3 kurangnya. Tadi kan sudah sampai 4, berarti sekarang 5. 3 kurangnya adalah 2. Apakah benar? 5 dikurangi 3 sama dengan 2? Ternyata benar. Lalu kita tuliskan, beri tutup, jangan lupa kurung kurawal. Sudah, jawabannya segini saja, tidak perlu banyak-banyak karena anggota F-nya hanya 2, 1, 2. Sudah dapat pasangan semua, jadi sudah selesai. Lanjut ya, untuk contoh soal yang ketiga. Di sini diberikan himpunan pasangan berurutan yang tepat sesuai diagram di bawah ini adalah, di sini ada diagram yang berbentuk koordinat kartesius. Ada titik-titik juga yang tersedia. Maka kita tuliskan sebagai himpunan pasangan berurutan. Yang pertama sudah pasti kurung kurawal, lalu tanda kurung buka. Kita lihat dulu yang paling depan itu yang ada di garis tidur. Masih ingat kan dengan contoh atau pembahasan materi yang tadi ada Doni, Sukma, dan lain-lain? Nah, ini juga seperti itu. Yang di bagian garis tidur itu ada di depan. Yang memiliki pasangan pertama bukan 1 ya, 1 nggak ada titiknya, jadi tidak usah ditulis, langsung nomor 2. Berarti 2 kita tuliskan di sini, koma, pasangannya siapa? 1. Lanjut lagi, 3 ternyata punya pasangan, oh 3. Lanjut lagi, loh ini kok ada 2 titik? Nggak usah khawatir, kita tuliskan dulu saja yang dari paling bawah, berarti 5,2. Satu lagi 5,6. Dan yang terakhir 6, koma berapa ya? Udah pada tahu ya, gampang banget loh ini, 6,4. Jangan lupa penulisan di akhir diberikan kurung kurawal.